Bagas ini PKL di salah satu kantor yayasan pendidikan yang gedungnya itu udah terkenal angker sekota. Alasannya? Itu gedung dulunya bekas rumah sakit zaman penjajahan yang katanya sering dipakai buat tempat eksekusi. Horor kan? Iya. Bagas ini kebagian shift sore kebetulan, jadi sering pulang larut. Tempat PKL-nya ada di lantai 2, persis di sebelah ruang arsip yang selalu dikunci rapat. Katanya sih di ruang itu semua arsip lama dari zaman rumah sakit masih ada. Dan bau di lorong itu selalu aneh, kayak bau obat campur besi gitu. Ih, Nah, kejadiannya pas jam 1 malam. Bagas lagi finishing data di komputernya. Dia cuma sendirian di lantai itu. Lampu di lorong-lorong juga udah dimatiin semua. Cuma tinggal lampu meja Bagas aja yang nyala. Tiba-tiba dia nyium bau. Bau ini beda dari bau obat atau besi yang biasa dia cium. Ini baunya manis, tapi amis. Kayak bau darah yang dicampur sama wangi kembang 7 rupa gitu. Baunya bikin perut Bagas mual. Dia celingak-celinguk dong. Baunya makin kuat. Dan sumbernya jelas dari balik pintu ruang arsip yang digembok itu. Si Bagas coba tenang. Paling bau bangkai tikus, pikirnya gitu. Tapi pas dia mau balik badan ke komputer, dia dengar suara. Bukan suara gesekan, bukan suara langkah juga. terus? Tapi suara cairan yang netes itu. Tes, tes, tes. Cuma 3 kali gitu. Ya. Bagas langsung tengok ke pintu arsip. Dia lihat dari bawah pintu yang udah reot itu ada cairan kental yang merembes keluar. Warnanya merah kecoklatan, mirip darah. Ih, Jantung Bagas udah mulai copot waktu itu. Dia langsung berdiri, siap-siap lari. Tapi saat dia lagi lihat ke lantai, cairan itu berhenti merembes. Dan di atas rembesan darah itu ada bayangan. bayangan apa? Bayangan itu bukan bayangan kaki, tapi kayak bayangan rambut panjang yang terurai ke lantai. Dan gerak-gerak gitu. Ih, Dan rambut itu perlahan masuk ke lorong pintu. Bagas langsung nutup mata sambil istighfar dong. Dia lari sekenceng-kencengnya ke tangga darurat. Pokoknya dia itu udah gak peduli lagi deh. Besok paginya dia cerita ke salah satu staf senior yang udah puluhan tahun kerja di yayasan itu. Namanya Bu Siti. Dia cerita tentang darah dan rambut yang merayap dari bawah pintu arsip itu. ya. Bu Siti cuma lihat Bagas dengan mata kosong. Gak senyum dan gak kaget juga. Cuma ngomong pelan banget. Bu Siti bilang, ternyata yang dia lihat barusan itu sosok hantu suster korban eksekusi yang sering muncul di ruang arsip. Dan yang lebih ngeri lagi, cairan merah yang merembes itu adalah darahnya sendiri yang baru aja keluar karena malam itu adalah jadwal dia nyari donor darah baru di gedung itu. Ih, Gila serem kan? ya. Jadi hantu itu beneran nongol dan darah yang dilihat Bagas itu bukan darah basi. Itu darah segar yang baru aja keluar. Bagas langsung resign hari itu juga, tapi yang bikin dia nggak tenang sampai sekarang adalah Bu Siti itu nambahin satu kalimat lagi. Katanya, kalau hantu itu udah nunjukin wujudnya, berarti dia udah milih. Dan katanya setelah Bagas lari, bau darah manis itu hilang. Tapi bau obat dari lorong itu sekarang pindah ke tas ransel Bagas. Ih, Gitu ceritanya. serem ya. Iya.